ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini insyaallah biidznillahi wa bitaufiqih kita akan membahas hadis ke-29. Mungkin setengahnya insyaallah, tidak sampai satu full hadis karena cukup panjang. Suaranya kira-kira jelas atau tidak, ikhwan? Yakin? Yang belakang jelas tidak? Baik. Al-hadits at-tasi'ul 20, hadis 29. Baik. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadana wa tahujjal bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar wa salatu ar-rajuli fi jawfil layl. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum ila akhirih hatta balagha ya'malun. Baik, sampai situ insyaallah. Ya. Untuk berikutnya pekan depan, ya insyaallah. Baik, kita terjemahkan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini yang Nabi SAW dalam suatu riwayat menyerupakannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mu'adz bin Jabal ini pemuda yang Rasulullah SAW utus ke Yaman. Berarti ini pemuda yang cerdas dan bisa menanggung amanah. Mu'adz bin Jabal yang Rasulullah SAW bonceng
di atas kendaraannya. Maka Mu'adz bin Jabal memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi SAW, dan tentu keumuman para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Beliau bercerita begini, qultu, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, akhbirni, berikan saya kabar, beritahu saya, bi'amalin, dengan suatu, beritahukan saya akan suatu amal. Amalin di sini mutlak, satu amal saja Rasulullah. Walaupun nanti Rasulullah SAW akan menyebutkan beberapa amalan. Beritahu saya satu amalan yang menyebabkan saya masuk surga, yang memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Taib. Alhamdulillah. Beritahu saya suatu amalan yang memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Dari kalimat ini ada dua masalah yang mau ana bahas insyaallah. Coba antum tebak masalah apa itu? Ayo. Bisa enggak? Dua permasalahan dalam kalimat akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Siapa yang bisa menjawab kalimat itu? Fadhal. Maksudnya siapa yang bisa menjawab permasalahan apa yang akan kita angkat? Satu aja dari dua permasalahan. Yang bisa menjawab dia boleh pakai motor Anda sebentar. Ya Abu Dimas, ayo fadhal. Ayo Abu Dimas, Pak siapa sih? Pak Adi, ha? Fadhal, Ajib. Jawablah. Apa permasalahan yang kita kira akan angkat kira-kira? Itu yang memang bakal dibahas oleh Rasulullah SAW. Bukan itu. Maksudnya dari kalimat ini ada permasalahan yang tidak ada di hadis. Ya, belum bisa jawab. Fadhal. Hasan. Apa jawab? Apa kira-kira? Nah gitu dong, bilang nggak tahu. Langsung aja bilang nggak tahu. Kalau emang dari awal nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya. Dua permasalahan. Permasalahan pertama, ini kan lafalnya beritahu kepada saya amalan yang memasukkan saya ke surga, menjauhkan saya dari neraka. Apakah amalan itu bisa memasukkan seseorang ke surga? Itu satu. Ya, oke. Apakah amalan bisa memasukkan seseorang ke surga? Nanti ana jawab nanti insyaallah. Taib, yang kedua, permasalahan kedua yang perlu untuk kita pahami, apakah beramal supaya masuk surga itu ikhlas? Apakah beramal supaya masuk surga itu ikhlas? Itu dua permasalahan. Oke. Kira-kira pertanyaan tersebut paham gak antum? Bukan jawabannya, pertanyaannya paham gak maksud pertanyaannya? Apakah amalan memang memasukkan kita ke surga? Artinya, apakah amalan itu menjadi penyebab kita masuk surga? Itu pertanyaannya. Ya. Oke. Apakah amalan menjadi penyebab kita masuk surga atau tidak? Itu satu. Yang kedua, apa pertanyaan kedua? Apakah mengharap surga dengan beramal? Mengharap surga, apakah itu ikhlas atau tidak? Oke.
Kita jawab yang pertama. Apakah amal saleh itu bisa menyebabkan kita masuk surga? Maka di sini coba perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar. Oke, beritahukan kepada saya Rasulullah suatu amalan yang memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Laqad sa'alta an 'azimin. Engkau telah bertanya suatu perkara yang besar. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaih. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi orang yang Allah taala permudah. Taib, dari jawaban tersebut yang antum tangkap, apakah benar amalan itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Buktinya Rasulullah SAW tidak mengingkari pertanyaannya Mu'adz, malah justru Rasulullah memuji pertanyaan, laqad sa'alta 'an 'azim, ini pertanyaan besar. Bisa. Namun ingat, yang memudahkan seseorang beramal siapa? Allah. Berarti yang memudahkan seseorang untuk masuk surga Allah. Baik beramalnya atau masuk surganya, semuanya itu dipermudah oleh Allah. Itu yang harus diingat. Baik sebabnya atau akibatnya, itu semua Allah Ta'ala yang menggulirkan, Allah Ta'ala yang mempermudah. Oke? Berarti apakah amal bisa menyebabkan kita masuk surga? Jawabannya bisa. Ya. Dan baik beramalnya ataupun masuk surganya, beramal itu sebab, masuk surga itu akibat. Semuanya itu mudah bagi Allah untuk mencanangkannya dan mengoperasikannya. Betul tidak? Betul enggak, ikhwan? Baik. Pertanyaan pertama sudah terjawab, tetapi kemudian ada muskilah, ada permasalahan dari permasalahan pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi." Tidak akan seseorang masuk surga bi'amalih, dengan amalnya. Maka kata mereka pada sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitu pula tidak dengan engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "La wala ana." Begitu pula tidak dengan aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkan Allah Ta'ala memberikanku, memuliakanku, mengkaruniakanku dengan rahmatnya. Lihat di sini, tidak akan seseorang masuk surga dengan amalannya. Di sini ada harful jar al-ba. Lan yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi. Huruf jar ba itu bisa bermakna sababiyah, bisa bermakna bukan sababiyah, yaitu bayaniyah. Ya, atau apa? Qabaya. Itu min qabaya. Bisa juga sababiyah, bisa juga lil iwad. Yaitu sababiyah menunjukkan sebab. Tapi bukan itu ini maksud dalam hadis ini. Lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi, bukan itu. Melainkan yang maksud di sini lan yadkhula ahadun al-jannata bi'iwadhi amalihi. Iwad itu artinya timbal balik. Timbal balik, artinya barter, tuker gitu loh. Gini loh, ikhwan. Sebab itu berbeda dengan menukar sesuatu. Sebab itu faktor. Yang dengan sebab itulah maka Allah Ta'ala adakan akibat. Oke? Nih, antum beramal. Apakah Allah Ta'ala membutuhkannya? Tidak. Oke? Tidak. Ya. Antum nanti masuk surga, apakah itu sebagai ganti beramal? Artinya, apakah Allah Ta'ala betul-betul membeli amalan antum, kemudian baru Allah kasih surga? Paham gak maksudnya? Atau antum tahu iwab? Misalnya, ishtaraitu jawalan
bi 800 riyal misalnya. Ishtaraitu jawalan bi 800 riyal. Saya membeli apa? Jawal itu apa? HP seharga dengan saya membeli HP dengan 800 real. Bikam 800 real. 800 kali 4.000. Hah? 3.200.000. Taib. Beneran itu 3.200.000. Anak pengen sih nggak segitu, tapi udahlah nggak apa-apa lah. Ya. Ishtaraitu jawalan bi 800 riyal. Saya membeli jawal untuk saya dapatkan dengan menyuguhkan apa? 800 real. Oke. Adkhulul jannata bi'amali. Saya masuk surga dengan menyuguhkan amalan sehingga amalan itu diambil, saya pun diganti dengan surga. Apakah kayak gitu? Bukan. Enggak. Karena seolah-olah apa? Seolah-olah Allah membutuhkan amalan kita. Paham di sini, ikhwan? Melainkan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga pertama karena rahmatnya. Itu. Dan dengan rahmat tersebut Allah taala merahmati kita dengan menjadikan adanya sebab-sebab kita masuk surga. Paham? Sebab kita masuk surga apa? Iman dan amal soleh. Itu sebab, bukan barang yang akan diganti gitu, enggak. Hah? Tapi memang ada dalam hadis Nabi SAW, ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya sil'ah itu adalah barang jajaan. Ingat, sil'ah kalau dalam jual beli itu adalah barang dagangan antum. Tapi sil'ah pada asalnya adalah, bukan pada asalnya, dalam makna lain adalah barang yang dijajakan, yang dihidangkan untuk kalian, tapi mahal. Dan mahalnya di sini bukan berarti terjadi barter jual beli antara Allah dengan hambanya, tidak, karena Allah Ta'ala tidak membutuhkan itu. Ala kulli hal, di sini ikhwas kalian, masalah bukan berarti kita itu beramal berarti sedang berakad sama Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Di sini meminjamkan kepada Allah berarti Allah Ta'ala butuh dengan itu, tidak. Melainkan ini semua menunjukkan bahwasanya kita itu dilazimkan atas kita untuk beramal yang dipoinkan akan menjadi sebab masuknya kita ke surga. Oke, jadi apakah amalan itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga atau neraka? Bisa menjadi penyebab. Bahkan dengan adanya amalan tersebut, adanya hujjah dia pantas atau tidak masuk surga, itu hujjahnya di amalan. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, ikhwan, apa? Apakah kalau kita beramal mengharapkan surga atau berharap diselamatkan dari neraka, itu ikhlas atau tidak? Abangnya Hasan, ikhlas atau enggak? Ikhlas. Alhamdulillah. Akhirnya antum dapat hidayah. Kali ini benar, alhamdulillah. Seseorang kalau beramal dia berharap surga, ikhlas. Oke? Anda pernah sebutkan enggak gambaran-gambaran ikhlas itu seperti apa contohnya? Secara global. Pernah sebutin enggak? Belum. Anda pernah sebutin di kajian lain. Pasti antum enggak hadir di kajian Anda. Yang lain. Enggak, Masya Allah. Minimal ada 4 hal. Kalau nggak salah tadi malam apa ya anak tadi masih dijawab. Ada 4 hal yang merupakan gambaran keikhlasan. 4 hal yang merupakan gambaran keikhlasan dalam beramal. 1, beramal mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah. Maka kalau antum niatkan beramal mencari wajah Allah, itu berarti ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah.
ibtigha wajhillah. Ya, gitu. Ada ayat atau hadis yang semacam itu. Maka itu semua apa? Itu semua ikhlas. Baik. Yang kedua, mencari ridha Allah, mengharapkan ridha Allah. Ini juga termasuk ikhlas, itu berharap agar Allah Ta'ala ridha pada antum setelah antum berangkat dalam amal, dengan amalan ini. Berharap Allah antum diridhai oleh Allah dengan amalan ini. Ini ikhlas namanya. Antum bakti sama orang tua, antum berharap dengan amalan ini Allah tuh sayang sama antum, Allah tuh ridha sama antum. Ini ikhlas. Saham la? Sahih la? Thalith, yang ketiga, mengharapkan ganjaran dari Allah. Mengharapkan ganjaran dari Allah. Maksudnya ganjaran ini ganjaran ukhrawi dari Allah. Mengharapkan ganjaran ukhrawi dari Allah. Seperti apa? Surga dengan segala kontennya. Ya, pokoknya bisa dikatakan segala kenikmatan di hari akhir. Segala kenikmatan di hari akhir. Maka ini ikhlas. Ikhlas. Segala kenikmatan di hari akhir. Ini ikhlas. Terutama di surga. Oke. Ini baik hari akhir ataupun di dunia. Astagfirullah. Bukan. Hari akhir ataupun di alam barzakh. Pokoknya setelah kematian. Mengharapkan segala apapun kenikmatan setelah kematian. Maka itu ikhlas. Oke? Adapun mengharapkan kenikmatan sebelum kematian, beramal demi mendapatkan kenikmatan sebelum kematian, yaitu kenikmatan duniawi, maka ini kenikmatan dunia maksudnya, maka ini ada rinciannya lagi, enggak sekarang. Ditafsirnya enggak sekarang karena panjang. Tapi yang maksud sini mengharapkan kenikmatan setelah kematian. Termasuk dalamnya kenikmatan di kubur. Kan ada nikmat kubur ada? Ada. Wajib kita imani, jangan kayak Mu'tazilah. Nikmat kubur itu ada. Kita mengharapkan nikmat. Nikmat ketika di pada mahsyar di mauqif, bisa aja orang mendapatkan kenikmatan kalau misalnya Allah Ta'ala berikan dia naungan. Ya. Misalnya antum bersedekah yang di hadis 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah. Sedekah sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini kinayah ya, aslinya bukan gitu ya. Nah, jadi nggak harus kalau antum sedekah tangan kiri harus diumpetin di kantong celana. Kalau bisa dimasukin aja ke celana lebih dalam lagi daripada itu. Enggak. Maksudnya adalah apa? Ikhlas. Enggak memberi banyak, enggak mensyiarkan. Itu maksudnya. Enggak mensyiarkan. Ya. Maka kalau orang ini ikhlas dan dia mengikhfakan, bukan mengizharkan ya, udah kayak tajwid ya. Mengikhfakan di sini artinya menyembunyikan sedekahnya diam-diam. Dia ikhlas, itu akan diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, kalau antum sedekah kayak gitu, diam-diam antum sedekahin orang fakir miskin di kolong jembatan, nggak ada yang tahu selain Allah Azza wa Jalla. Antum ikhlas, bahkan antum pakai masker, bahkan pakai helm. Terus pakai baju yang covid itu, ini mah mau tes antigen, ya, antum kasih, ikhlas. Orang itu nggak tahu, bapak siapa ya? Ana Abdullah, masya Allah. Aku adalah hamba Allah. Ya. Kata pengemisnya, kok mirip kayak yang tulisannya mirip kayak tulisan yang di inian masjid ya, daftar donasi 500.000 hamba Allah, 100.000 hamba Allah. Berarti bapak ya yang selama ini donasi situ, masya Allah banyak sekali pak. Terserah lu dah ambil. Pokoknya biar Allah saja yang tahu. Ya. Dia melakukan itu karena apa? Karena berharap di hari akhir nanti diringankan. Ini ikhlas tidak? Ikhlas. Diberi naungan, ikhlas tidak? Ikhlas.
Itu yang ketiga, dapat kenikmatan baik di surga maupun sebelum surga, apalagi konten-konten surga. Boleh antum ketika ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan fadilah amalan akan dapat bagian ini dari surga, terus antum beramal demi itu, ikhlas. Itu ikhlas. Yang keempat, antum beramal, yang keempat termasuk bagian dari ikhlasan, demi mendapatkan keselamatan setelah kematian. Demi mendapatkan keselamatan setelah kematian. Baik keselamatan dari azab kubur, keselamatan dari sulitnya padang mahsyar, keselamatan dari sulitnya yaumul hisab, keselamatan dari neraka. Iya. Baik, sekarang misalnya kata Nabi SAW, apa hadis yang merupakan ancaman? Coba sebutkan hadis yang merupakan ancaman. Ada yang maknanya begini. Barang siapa yang dia memiliki mazlamah pada akhinya, pada saudaranya, memiliki mazlamah, kezaliman. Kezaliman baik dari segi darah, harta, harga diri, gangguan. Itu pernah Anda sampaikan di sini kalau salah. Kezaliman terhadap sesama itu ada beberapa macam, ya kan? Tentang darah, fisik, harta, harga diri, kezaliman. Maka kata Nabi SAW, hendaklah fal yuhallil. Maka hendaklah minta kehalalan pada saudaranya itu. Sebelum nanti tiba di hari tiada bai' wala khullah wala fi syafa'ah. Hari kiamat, udah nggak bisa lagi kemudian kita ya menetralisir semua itu. Jadi sekarang, nah antum kemudian misal, bukan jangan antum lah, ya kasihan, masya Allah. Seseorang di antara antum, misalnya ada baju tetangganya lagi dijemur, kemudian diambil oleh seseorang dari antum dan dijual di pasar maling. Ya. Nah, akhirnya dapat duit dari itu. Itu zalim. Orang itu kehilangan akhirnya. Kehilangan bajunya yang dia sayang, yang dia suka. Mendengar hadis tadi ini, antum berpikir, ya Allah, nanti kalau misal saya tetap aja begini terus, tetap mengabaikan haknya, maka saya berarti akan diazab nanti di hari akhir. Maka akhirnya dia pun beramal, seorang di antara antum beramal mengganti dan mengklarifikasi, Pak maaf waktu itu saya ambil bajunya. Oh antum yang ngambil ya? Iya Pak maaf Pak, waktu itu lagi khilaf kok sekolam, khilaf kok sering gitu kan. Ya Pak maaf Pak, udah saya jual, ini harganya saya balikin Pak, harganya ya, kok bajunya udah nggak ada lagi Pak. Oh gitu, masya Allah. Nah ini niatan seperti beramal seperti ini sampai dia spending money sekian banyak untuk menutupi hasil curinya dia. Ini termasuk amal. Niatan dia apa? Supaya selamat dari azab neraka, supaya selamat dari azab kubur. Ikhlas nggak nih orang? Ikhlas. Nah itu Pak, perhatikan baik-baik itu. Jadi kalau kita beramal supaya selamat dari azab dan supaya masuk surga, itu semua merupakan bagian dari keikhlasan. Bukan tidak ikhlas, ikhlas. Termotivasi untuk ke surga dan ngeri akan neraka, ikhlas. Oke? Ala kulli hal itulah, ya. Nah, seseorang dia masuk surga dengan sebab amalnya. Makanya amal ini menjadi sebab. Makanya sekarang kita ini di dunia, kerjaan kita adalah al-akhdhu bil asbab, yaitu usaha dengan menempuh sebab-sebab, yaitu ke surga dan sebab-sebab terhindar dari azab. Itulah yang diinginkan oleh para sahabat jemaah sekalian. Makanya Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar. Itu. Kalau suatu ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di antara sahabat ini ada yang berbuat kemungkaran, ada yang begini-begini, para sahabat itu nggak nanya begini, emang siapa ya Rasulullah? Nggak nanya gitu.
Emang apa yang diperbuat ya Rasulullah, itu yang ditanya. Beda dengan orang Indonesia. Kalau misalnya ada sesuatu, itu ada kayak gini-gini, ada orang kayak gini-gini, pasti kita nanya bukan apa amalan buruknya supaya kita menghindarinya, tetapi yang kita tanyakan adalah siapa orangnya, supaya bisa kita ghibahin dia. Kadang-kadang dengan alasan, kasih tahu dong Tat orangnya biar kami waspada akan dia. Alah, ngomongnya doang, bilang aja pengen ngobrolin orang. Sebenarnya nggak ada ibrah orangnya siapa, kecuali kalau emang orang itu mengancam atau orang itu memang secara muamalah mengkhawatirkan, mungkin iya. Tapi kalau kita tahulah orang Indonesia gimana, ya, pengennya cuman bicarain orangnya, tapi amalan buruknya ternyata kita juga melakukan, gitu loh. Iya. Tahu nggak tetangga-tetangga ini banyak loh yang kalau misalnya buang sampah itu naruhnya sembarangan. Ya. Langsung siapa orangnya? Ya. Pengen tahu orangnya. Biar kita nggak ngikutin track dia, gitu. Ternyata yang nanya begitu pun dia juga buang sampah sembarangan. Tapi gitu. Misalnya Pak Andik misalnya bilang dalam rapat, ya, rapat besar antara para punggawa dan juga perwira Taifah, ya. Masya Allah, dari pejabat-pejabatnya, ya, sampai bawahannya. Kata beliau, saya menemukan ini ada di antara teman-teman yang saya dapatkan mereka itu diam-diam, waktu itu contohnya, suka membawa beberapa botol ke rumah beserta isinya, dan nggak pakai stiker memang, tapi saya tahu itu ngambil, padahal cuman boleh nyeruput di kantor, nggak boleh dibawa ke rumah. Ya. Selesai rapat terjadilah desas-desus. Siapa orangnya? Kan gitu. Pasti gitu, spekulasi. Siapa orang? Siapa? Pak Andik, kasih tahu dong Pak Andik, siapa orangnya? Biar kita nggak ikut-ikutan seperti dia. Kan ibrahnya udah ada, antum nggak perlu tahu orangnya kan nggak masalah kan? Itu orang Indonesia kayak gitu. Sahabat nggak kayak gitu. Nggak perlu tahu orangnya nggak apa-apa. Yang penting kita jangan mencontoh pada perbuatan seperti itu. Adapun untuk kebaikan, para sahabat kalau misalnya Rasulullah kabarkan ada orang baik gini, para sahabat nanya siapa orangnya, supaya mereka itu bisa contoh sama orang ini. Itu bedanya ikhwan. Kalau kita di antara kita nih ada orang baik nih gini, dia baik sekali. Alah, munafik paling dia. Antum tahu baiknya aja, antum belum tahu kalau dia jelek kayak gimana. Tuh kita tuh. Ya, kita di sini maksudnya antum sih. Ya. Nah, di sini ikhwah, lihat di antara contohnya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika Rasulullah SAW bilang akan lewat sebentar lagi seorang penghuni surga kelak. Akhirnya dia lewat orang itu menuju ke masjid sambil nentengin sendal gitu loh. Itu sampai 3 hari kayak gitu atau 3 kali seperti itu dia. Akhirnya Abdullah bin Amr penasaran. Bukan udah tahu orangnya mana, dan akhirnya tinggal di rumah itu selama 3 hari. Coba lihat, itu sahabat tuh. Saking punya eager gitu loh. Eager bukan eager sendal, bukan eager apa ya? Apa eager apa Indonesia? Eager. Hasrat, keinginan, eager, ya. Apa ya? Sendal anak tuh eager. Iya, ya itulah itu eager, ya. Hasrat, keinginan gitu loh, untuk mengetahui dan mencontoh padanya. Nabi SAW ketika memperang Khaybar, Nabi katakan bendera ini akan aku nobatkan, akan aku serahkan ke seseorang. Disebutkan sifat-sifatnya. Bendera untuk perang Khaybar. Itu semalaman suntuk itu, para sahabat pada bincangin, siapa orangnya yang dapat kemuliaan itu ya? Siapa? Baru mereka pengen tahu siapa orangnya dan pengen mencontoh. Apa keutamaan orang ini sehingga kok Rasulullah berikan amanah yang agung ini, gitu. Akhirnya pada pagi harinya Rasulullah SAW mencari kan, lihat-lihat, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, dia ada di sana sedang sakit kedua matanya. Dipanggil sama Rasulullah, kemudian
diberikan ludah Rasulullah yang berkah dan sembuh setelah itu seperti tidak ada penyakit. Begitu ikhwan. Itu para sahabat. Para sahabat sering bertanya, ayul islami afdal? Ayul a'mali afdal? Ya Rasul, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Itu minta petunjuk ke Rasul, amal apa yang afdal, amal apa yang baik dan seterusnya. Ya, itu yang ditanya oleh para sahabat. Bukan, ya Rasulullah siapa aja sih orangnya? Enggak. Maka kemudian kata Rasulullah, laqad sa'alta 'an 'azimin. Nah, ini kita mulai dari matan sabdanya Rasulullah. Engkau telah bertanya akan suatu perkara yang besar. Jadi Rasulullah SAW mensifati pertanyaan yang menunjukkan hasrat untuk masuk surga dan hasrat terhindar dari neraka, itu pertanyaan agung. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika beramal untuk mendapatkan surga, demi meraih surga dan demi terhindar dari neraka, maka orang ini telah berada di trek yang sangat baik, agung. Maka ada sebagian dari pihak, terutama kalangan mutasawwifun atau sufiyah, dan juga sebagian orang liberal dan orang filsafat, yang mereka itu mengingkari hal-hal seperti ini. Apalagi orang-orang sufi, yang sebagian orang sufi mengatakan bahwasanya kalau antum beramal karena pengen dapat surga, nggak ikhlas. Pernah dengar kayak gitu? Beramal tuh kalau mau ikhlas, mukhlisina lahuddin, ikhlas lillahi ta'ala. Nggak boleh kita itu beramal mengharapkan surganya Allah. Begitu juga kalau antum beramal karena pengen selamat dari neraka, maka nggak ikhlas berarti antum. Kenapa? Karena antum bukan karena Allah. Beramal tuh hanya karena Allah. Ini orang nggak paham. Ini orang nggak ngerti, orang seperti ini. Bahwasanya semua itu sebenarnya satu kesatuan. Mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari surga Allah, mencari keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Itu semua satu kesamaan, satu kesatuan, melazimkan satu sama lain. Sekarang Allah Ta'ala akan menampakkan wajahnya kepada seluruh kaum mukminin. Di mana? Di mana ikhwan? Di surga. Artinya kalau misalnya antum mencari wajah Allah, otomatis mencari apa juga? Mencari surga. Dan ketika masuk surga, apakah antum sedang di neraka juga? Enggak. Orang kalau udah masuk surga enggak bakal ke neraka. Tapi kalau orang mukmin ke neraka, akan ada waktunya nanti ke surga gitu. Mencari ridha Allah. Kalau misalnya mencari ridha Allah, kalau Allah sudah ridha, kira-kira ke surga enggak? Ke surga enggak mungkin. Allah ridhoi orang ini, diberikan syafaat tapi ditahan sama Allah. Enggak usah. Enggak ke surga, enggak neraka. Terus kemana? Mau balik ke dunia? Enggak bakal. Ke surga. Ya. Jadi orang yang mengharapkan surga Allah dengan segala kontennya, itu ikhlas. Kalau mereka bilang, oh berarti antum itu beramal untuk diri antum, untuk semau antum, bukan untuk Allah. Kita katakan, ya akhi, Allah Ta'ala tidak butuh dengan amal kita. Kita itu semua beramal sebenarnya untuk kemaslahatan diri kita. Semua dari kita, yakin deh. Bahkan orang sufi yang ngomong kayak gini pun gak sadar kalau dia itu juga kayak gitu. Ya, sekarang siapa yang berharap jadi anak yang berbakti sama orang tua? Mas, antum pengen gak bakti sama orang tua? Antum kayaknya udah mulai agak remang-remang gitu. Makanya anda tegur. Punya orang tua? Berapa banyak? Masih? Ya berapa banyak? Dua-duanya? Alhamdulillah. Di kampung? Mana orang tua antum? Oh di rumah, Masya Allah. Ya. Udah bujang atau masih nikah? Kok udah bujang atau masih nikah? Udah nikah atau masih bujang? Ayolah. Antum masih bakti sama orang tua? Kenapa bakti sama orang tua? Ayo, kenapa bakti sama orang tua? Kenapa bakti sama orang tua? Apa yang antum harapkan? Mencari ridha Allah.
Ada nggak antum mencari ridha Allah tapi antum nggak mencari surga dari itu? Hah? Nggak ada. Antum polos banget ya. Ini nemu di mana Pak Andik ini? Polos banget beliau ini. Siapa nama antum siapa? Riau? Priok. Oh yang ngaku-ngaku kemarin cucunya Mbah Priok itu? Apa sih? Oh Priyo. Orang Jawa. Oh Priyo gitu ya. Antum tambahin Kak. Itu cucu antum kemarin lagi podcast. Iya. Nimbahnya. Hah? Tambahin Kak, ya. Kalau antum mencari ridha Allah, antum nyari surga enggak? Kalau antum mencari ridha Allah sekaligus nyari keselamatan dari neraka enggak? Apa enggak apa-apa? Mungkin enggak nih. Antum bakti antum, contoh bakti ke orang tua ngapain sih? Antum ngapain? Contoh, berikan, give me sample. Antum natap anak kayak gitu. Apa kalau natap orang tua juga kayak gitu? Contoh. Terlalu banyak contoh ya, jadi susah ya milih yang mana ya, Masya Allah, terlalu banyak baktinya. Beliin minyak tanah gitu, enggak, contoh aja, contoh bakti sama orang tua tuh ngapain? Ngasih duit. Baik. Jangan nangis, enggak apa-apa, enggak dibongkar kok kebaikan antum, tetap dirahasiakan oleh Allah. Antum ketika ngasih uang, gaji antum sekian persen, ngasih uang ke orang tua antum. Cari ridha Allah? Cobalah berlatih, bisa enggak berlatih? Antum cari ridha Allah, tapi antum enggak mau nyari surga dari itu. Coba besok-besok berlatih. Artinya, antum cari ridha Allah, ya Allah ini lillahi ta'ala ya Allah. Nanti urusan saya ke surga, ya terserah engkau. Ke neraka juga enggak apa-apa, terserah engkau lah. Kira-kira gimana? Nggak bisa. Pasti ada keinginan ke surga kan? Fitrahnya seperti itu. Syair Abu Nawas yang kita kenal. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi. Memang syair ini syair yang banyak didengungkan sufi. Orang-orang sufi. Tapi kalau kita telusuri sebenarnya ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau mau tawadhu', kalau mau khudu', kalau mau rendah diri hadapan Allah, enggak dengan kalimat ini. Karena Rasulullah SAW yang beliau perintahkan, apa ilahi lastulil firdausi apa? Ya wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Lah terus mau kemana mas? Ke neraka. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Sampean karep pundi mas? Ya mau pulang kampung tak ke dunia? Wah enggak lah. Ke surga gimana? Enggak layak mas. Neraka? Wah enggak kuat aku. Ya mati aja lah mas. Lah kan udah kemarin. Coba gimana? Tasalsul. Jadi Rasulullah SAW menyuruh apa? Wa idza sa'altum fas'alul firdaus. Fa innahu wasatul jannah. Awsatul jannah. Jika engkau minta sama Allah, mintalah firdaus. Sesungguhnya itu adalah paling tengahnya surga. Paling tengah itu berarti paling tinggi. Apakah ketika para ulama menjelaskan hadis ini kan firdaus paling tinggi loh jemaah. Paling tinggi loh. Dan kita tuh siapa gitu loh. Tapi Rasulullah ajarin ke kita minta sama Allah Ta'ala. Firdausnya minta. Ya sekali kita beramal soleh lah. Jangan cuma minta doang. Ikhtiar. Nggak ada ulama bilang kemudian ini memang Rasulullah nyuruh minta firdaus, tetapi kalian hendaknya ngaca, cocok nggak kalian minta firdaus? Nggak ada ulama gitu, nggak ada. Minta firdaus, wahai umat Muhammad, minta firdaus, karena itulah yang Rasulullah SAW perintahkan pada kita. Adapun bait syair ini kan dari Abu Nawas, antum tahu lah Abu Nawas hikayatnya gimana? Tumben dia ngomongin agama gitu kan. Nah kemudian kalau Rasulullah bilang mintalah firdaus, ini orang ngapain? Ya Allah, saya nggak pantas ke surga, tapi ke neraka nggak mau. Udah tinggalkan keraguan-raguan seperti ini. Minta sama Allah firdaus dan beramal soleh lah. Iya. Jadi hal ini adalah hal yang azim.
besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah, sesungguhnya semua ini mudah bagi siapapun yang Allah Ta'ala mudahkan. Ini menunjukkan ikhwah sekalian, disyariatkan kepada kita untuk meminta kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dalam hidup ini dan untuk akhirat nanti. Minta sama Allah. Makanya disyariatkan Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, wa yassirli amri syahidnya. Dan ini umum ikhwan. Yassirli, yassir yaitu mudahkanlah buat saya urusan saya. Dipermudah sama Allah Azza wa Jalla. Minta seperti itu ikhwan. Gak boleh kita itu merasa, gak perlu Allah lah, ntar juga gampang. Atau saya kuat kok, gak perlu bantuan dari Allah. Enggak boleh kayak gitu. Juga di zikir pagi petang. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu saya memohon bantuan. Perbaikilah seluruh urusan saya semuanya. Allah Ta'ala ketika memperbaiki urusan kita pasti dipermudah. Beneran? Enggak? Bener gak? Enggak bener lah. Kalau Allah memperbaiki urusan antum, akan dipermudah. Mempermudah atau perbuatan Allah mempermudah urusan kita. Itu enggak mesti tiba-tiba mudah gitu aja, enggak. Kadang-kadang tetap berat secara zahir, tapi batin antum Allah kuatkan dan tenangkan. Itu kemudahan dari Allah. Itu kemudahan dari Allah. Yang mana kalau beban ini dipikul oleh orang lain, enggak kuat dia. Tapi sama antum Allah kuatkan karena Allah mudahkan buat antum. Padahal itu berat loh aslinya. Iya. Pernah lahir, Mas Aga pernah lahiran gak Mas Aga? Jenggotan kayak gini lahiran. Tapi perempuan yang lahiran. Ada orang lahiran sesar. Perempuan lahiran sesar. Ada yang sesar karena gaya, ada. Ya ada. Karena gaya gitu. Karena sesar biayanya mahal gitu kan. Ini sesar tuh biasanya orang-orang kaya yang kayak gitu. Ada yang sesar karena darurat penyakit. Ya. Ada yang sesar karena darurat penyakit. Yang penyakit bukan bayinya. Bukan sungsang, bukan. Tetapi ibunya berpenyakit misalnya. Entah diabetes lah, darah tinggi lah, kolesterol lah, dan banyak lagi komplikasi. Yang mana sampai dokter kemudian bilang, tapi nggak mau bilang ke ibu itu, ini risiko nyawa ini kuat sekali gitu loh, bisa mati ini ibunya nih, walaupun sesar, tapi nggak diomongin misalnya, karena komplikasi penyakitnya ini luar biasa. Namun Bismillah, ngebrojol keluar anak, keluar, dah selesai proses operasi. Dah, kemudian dikarantina sebentar. Tayyib. Ternyata sampai sekarang misalnya masih hidup itu ibu-ibu dan sehat. Maksudnya sehat ini normal, back to normal life. Komplikasi penyakit yang dia hadapi, orang ini hadapi, perempuan ini hadapi, berat nggak? Berat. Tapi ketika Allah mudahkan, kerasa ringan, simple, padahal itu penyakit luar biasa beratnya. Kalau ditimpakan mungkin ke pihak lain dari perempuan lain, mati segera tuh perempuan, walaupun normal, apalagi normal lahirnya. Jadi ikhwah sekalian, beban yang ada pada tiap-tiap kita ikhwan, itu amanat untuk kita hadapi sambil tawakal sama Allah. Nggak boleh kita katakan, lu mah ringan bebannya, nih kayak gua nih, coba kalau lu ngerasain jadi kayak gua, nggak kuat loh. Iya. Dijawab temannya, emang gak ada yang kuat ngeliat lo gitu kan. Semua masing-masing ada bebannya, kawan. Belum tentu wajah yang paling ceria di antara antum di sini, yaitu beliau adalah ana sendiri. Itu gak punya beban, bisa jadi banyak bebannya. Bisa jadi orang yang mungkin wajahnya kusam, kusut dan kayak bebannya banyak. Sebenarnya enggak sebegitu banyak, tapi Allah persulit dia.
Padahal bebannya apa? Cuman panuk doang di leher. Tapi kepikiran kemana-mana. Allah beratkan itu dia tuh. Iya. Maka wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala. Maka kita minta pada Allah kemudahan. Jangan sombong. Jangan merasa bisa ngadepin sendiri. Jangan merasa bisa nyari duit sendiri, nyari rezeki sendiri, nyari ini bisa, saya bisa kok. Selama ini saya sukses. Tapi katakanlah bahwa saya segala kebaikan yang lampau itu semua dari Allah dan kedepannya itu semua tergantung pada Allah Azza wa Jalla. Disuruh selesai saya. Ada pertanyaan nggak kira-kira ikhwan? Nggak ada. Kita lanjut kalau gitu. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait. Yaitu akan Allah mudahkan engkau beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Kemudian engkau menunaikan salat. Kemudian engkau menunaikan zakat. Engkau berpuasa Ramadan. Engkau berhaji ke Baitullah. Kemudian berkata Rasulullah SAW, ala adulluka ala abwabil khair, mau enggak engkau aku kasih pintu-pintu kebaikan? Mau tidak dikasih tahu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, puasa adalah tameng. Junnah itu artinya tameng. Kemudian was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan atau dosa sebagaimana air menghapus api. Wa salatul rajul fi jawfil laili thumma tala. Dan kemudian salatnya seseorang di akhir malam. Kemudian beliau menyebutkan syahidnya di surat As-Sajdah tentang orang yang rajin tahajud. Tahajud itu biasanya kalau selesai tidur, terutama sekali di sepertiga malam terakhir, itu tahajud. Ya, maka itu afdal. Itu semua abwabul khair. Makna abwabul khair itu apa? Kalau itu pintu-pintu kebaikan, berarti dari situlah arah masuk kebaikan-kebaikan buat diri antum, ikhwan. Puasa, kalau puasa sekarang, kalau ada di antara kita itu rajin puasa, Masya Allah. Tapi faktornya tergantung apa? Ya, kalau faktornya memang ekonomi, Masya Allah. Ya, Masya Allah dan Qaddar Allah. Ya. Tapi ikhwan, begitulah musibah dan begitulah ujian. Dengan ujian kita bisa mendorong pahala, Pak. Ekonomi sulit, puasa Daud. Dapat pahala dia dengan niatan puasa Daud. Ya, Masya Allah, bagus. Kata Nabi apa? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai syabab, pemuda. Dan ini khitabnya buat laki-laki. You guys, buat kalian YGY. Ya guys ya, ya guys ya. Buat antum ikhwan, laki-laki. Siapa yang punya ba'ah mu'nah, ya, apa namanya? Apa Syekh Arif? Bekal. Kecukupan uang dan juga kemampuan untuk jima. Falyatazawwaj. Nikah. Iya, jangan nunggu presiden ganti 2024, cepetan. Iya. Enggak punya duit, minjem sama samping antum, kan gitu. Falyatazawwaj. Kalau belum mampu, ngapain? Puasa. Kadang orang dalam keadaan belum mampu nikah, tapi syahwat bergejolak, puasa aja lah, bismillah lah. Dapat pahala dia, karena puasa itu junnah, membuat tameng. Iya, begitu. Ya fa'innahu lahu wija. Karena puasa itu ada obat buat gejolak syahwat. Ajaibnya pemuda sekarang nikah enggak, puasa enggak. Ngapain antum terus? Ya, nikah enggak, syahwat iya, puasa enggak. Wah, ini bahaya nih. Iya, takutnya banyak pengeluaran sebelum waktunya. Iya. Imma antum nikah, imma antum puasa. Iya, begitu. Zaman sekarang, ta'ab Allah.
Taib, kemudian tahu ta'ab gak? Tahu ta'ab gak? Ta'ab. Anda tadi ngomong ta'ab, tahunya nggak tahu lagi. Ta'ab. Ta'ab. Artinya meletihkan, ya. Kemudian sedekah. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Merasa banyak dosa, sedekah. Namun yang paling terbaik dari sedekah, ada sedekah pada fuqara, ada sedekah pada orang-orang yatim, ada sedekah kepada ini kepada itu. Yang paling terbaik sedekah kepada siapa? Ayo. Lebih rinci lagi. Sebutkan satu makhluk aja. Ayo, yang paling awal antum sedekahi. Istri. Sedekah terhadap istri paling awal dan paling terbaik. Iya. Sampai kata Nabi SAW, hatta luqmatal lati wada'ta fi fimratik sedekah. Luqmah itu apa? Suapan nasi yang engkau taruh di mulut istrimu. Ini bisa maknanya majaz, bisa maknanya hakiki. Kalau majaz berarti artinya kalau kita nafkahin untuk makan istri, itu sedekah, itu terbaik. Atau hakiki yaitu nyuapin istri, sayang-sayangan. Ini sayang, tapi kayaknya istri nggak pakai sendok deh. Ya, makan, yuk, saling suap, menyuap. Ya, maka ini sedekah, bukan suap yang masukin ini, bukan. Ya. Iya itu swab, ya itu swab. Ya, itu menunjukkan itu sedekah terafdol, paling afdol. Kemudian ke orang tua yang nggak mampu. Maka ikhwah jangan remehkan sedekah. Kalau sedekah terhadap fakir miskin yang tidak wajib atas kita aja, itu bisa menghapus dosa-dosa. Lebih-lebih sedekah yang wajibah. Ya. Kemudian wa salatul rajuli fi jawfil lail. Salat malam ikhwan, salat malam. Lakukanlah salat malam. Ya, lakukanlah salat malam. Karena kata Nabi SAW, salatul lail itu da'bus salihin. Da'b itu apa? Da'b kebiasaan, tradisi, adatnya orang-orang saleh. Maka kalau emang mau jadi saleh, mau benar urusan, salat malam. Paginya itu lebih enak insyaallah, hari itu lebih enak. 3 ini ikhwan. Kalau nggak bisa 3-3-nya salah satunya. Apa yang antum tuh punya potensi di situ, ambil. Kalau potensi antum di menahan diri dari syahwat dengan cara puasa, ambil itu. Kalau emang puasa bukanlah potensi antum, maksudnya kemampuan antum bukan di puasa, bukan kemampuan. Kemampuan maksimal antum bukan di puasa, tapi antum adalah orang yang memiliki harta yang banyak, sedekah. Baik kepada istri, anak, orang tua, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Kalau ternyata rajin makan, tapi duit dikit, nggak bisa sedekah dan sulit berpuasa, salat malam. Salah satu aja nggak apa-apa. Kalau bisa 3-3-nya, masya Allah. Anda nggak perlu ngecek satu-satu kan. Antum dari 3 yang ini yang mana? Takutnya nggak ada ini repot kok nggak ada. Puasa nggak pernah, sedekah nggak kepikiran, salat malam boro-boro orang bangun udah pagi. Kacau kayak gini ikhwan. Kita ngaji lama-lama tapi pintu-pintu kebaikan tertutup. Ya. Begitu ikhwan sekalian. Baik. Enggak ada pertanyaan insyaallah ya. Ada yang mau bertanya ikhwan dari antum? Any question? La yujad. Berarti kalau enggak ada, berarti kita cukup sampai sini. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga kajian yang bermanfaat untuk diri ana dan juga antum sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.